Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa sih yang terjadi setelah kematian Eren Yeager. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Setelah Eren mati, bukan hanya 80% umat manusia saja yang hilang, akan tetapi peradaban. Loh maksudnya? Nah, selain kota Inggris dan tentu saja sebagian Hizuru, semua kota atau bangunan yang ada di luar paradis semuanya rata oleh tanah. Bisa dilihat juga di akhir Paradis memperkuat militernya kembali, sedangkan Marley hanya mendirikan tenda. Ini membuktikan bahwa hanya Paradislah yang sekarang memiliki teknologi lebih maju dari negara manapun. Karena mereka punya pelabuhan, kereta api, dan tentu saja pesawat yang mungkin akan dipinjamkan atas jasa Onyakopon. Dengan keadaan begini, yang dulunya dunia ingin menghabisi Paradis, kini harus bertekuk lutut pada Paradis dan meminta kerjasama dengannya. Nah, sepertinya ini juga sudah direncanakan oleh Eren, bahwa walaupun tidak berhasil meratakan seluruh dunia luar, tapi ia berhasil membuat Paradis aman untuk jangka waktu yang lama. Tahukah kalian istilah bahwa apapun yang kalian katakan akan terasa benar jika kalian memiliki kekuatan yang lebih besar? Contohnya saat Marley mengatakan pada dunia bahwa Pulau Paradis iblis. Dan mereka langsung percaya karena Marley saat itu adalah negara adidaya. Sekarang kebalikannya, Paradis sekarang jauh lebih unggul dari negara lain. Dan inilah poinnya, akhirnya kami sadar suara Armin atau narasi Armin yang menceritakan tentang Pulau Paradis di awal-awal episode. Sebenarnya ini adalah kisah yang diceritakan Armin kepada dunia luar sebagai duta perdamaian yang dikirim oleh Paradis. Jadi Armin dan yang lainnya menceritakan kisah mereka tanpa kebohongan. Mulai dari tahun 845, artinya 12 tahun lalu kepada dunia sampai ke masa perangnya menghentikan Attack Titan yang hampir meratakan dunia. Dan mau tidak mau dunia luar pasti percaya dan mendengarkan. Karena sekarang Paradis walau mereka negara adidaya, tapi mereka tetap ingin melakukan perdamaian dengan negara kecil. Sehingga menimbulkan asumsi bahwa negara Paradis ternyata sangat baik. Walau mereka kuat, mereka tidak berperang tapi ingin kedamaian. Tapi apakah ini akan menimbulkan dan mengembalikan masa kejayaan Kekaisaran Eldia pada 2000 tahun yang lalu? Jawabannya mungkin saja iya, tapi sekarang akan berbeda. Karena kekuatan Titan sudah tidak ada lagi. Dan tentu saja tidak ada perbudakan, yang ada hanya kerjasama. Lalu, selain kedamaian dunia, kita akan membahas bahwa setelah kematian Eren, semua kutukan Titan sudah dihapuskan dan semua yang awalnya menjadi Titan kembali menjadi manusia. Nah, ada dua hal yang akan kami bahas, yaitu pertama, Ibu Connie sudah jelas kembali menjadi manusia dan ini dikonfirmasi oleh Connie sendiri bahwa ibunya dijaga oleh Ratu Historia. Dan kedua, masih ingat Titan yang ditemui Eren di akhir season 3? Ya, Titan ini tak dibunuh. Jadi jika begitu, apa yang terjadi padanya setelah Eren mati? Tentu saja ia berubah menjadi manusia kembali. Tapi siapa dia? Jika Isayama Sensei ingin membuat cerita sampingan, mungkin bisa dimulai pada Titan ini. Dan masalahnya adalah sejak kapan ia berubah menjadi Titan? Apakah seangkatan Ymir atau angkatan Grisha? Jika bukan, akan menarik kalau dia berasal dari 100 tahun yang lalu. Tepat saat Marley mengirimkan Titan tak berakal untuk pertama kalinya. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang video pembahasan kemarin. Jadi, setelah kita tahu Eren menggunakan kekuatan Titannya menciptakan Bootstrap Paradox, yang dimana ia menciptakan time loop pada dirinya sendiri, dengan asal-usul yang tidak jelas. Maksudnya, Eren chapter 139 ternyata adalah orang yang mengendalikan kehidupan Eren kecil. Dengan tindakannya mengirim Smelt Titan pada hari itu. Dan ketika Eren mati ditebas Mikasa, kesadarannya dan semua ingatannya kembali ke Eren kecil di episode 1. Namun Eren kecil ini merasa bahwa ingatan tersebut hanyalah mimpi yang sangat panjang. Dan ia lupa akan hal itu. Dan kisahnya pun dimulai dari chapter 1 sampai chapter 139. Lalu kemudian Eren mati dan kesadarannya dikirim lagi ke Eren kecil di chapter 1 dan ingatannya ke reset lagi. Nah, begitu seterusnya tanpa henti atau bisa dibilang time loop. Itulah mengapa ini dikatakan memiliki asal-usul yang tidak jelas. Karena jika kalian menjawab bahwa Eren kecil tercipta karena Eren di masa depan, itu salah.
Karena sejatinya Eren masa depan tercipta karena Eren masa kecil kan? Tapi balik lagi, Eren masa kecil juga ada karena pengaruh Eren di masa depan. Nah, jadi time loop lagi. Artinya mananya lebih dulu, Eren kecil atau Eren masa depan? Itulah yang dimaksud bootstrap paradox. Kita tidak tahu mana asal-usul yang jelas. Tapi pada intinya satu, Eren hanya memberlakukan time loop ini pada dirinya sendiri. Itulah mengapa ia berkata pada Armin, ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya setelah dirinya mati. Tapi ia percaya bahwa Arminlah yang akan menyelamatkan umat manusia. Ini artinya jelas bahwa Eren hanya mengetahui kejadian dari masa hidupnya saja, tapi tidak setelah ia mati. Walaupun kalian katakan Eren melihat masa depan, tapi itu hanya berlaku bagi masa depannya saja. Dan berbicara soal umat manusia, apakah yang dimaksud? Di season 3, Eren mengatakan hal yang sama. Dan di season 2, Erwin meneriakan, tanpa Eren, masa depan di mana umat manusia bisa terus hidup di muka bumi ini takkan pernah tiba. Nah, kedua scene ini sebenarnya memiliki satu makna yang sama. Karena mereka berdua saat itu belum tahu tentang dunia luar. Maka jawabannya, umat manusia yang dimaksud sudah jelas adalah penduduk Pulau Paradis, bukan dunia luar. Arti pesan Eren kepada Armin sepertinya ingin menunjukkan bahwa Eren ingin penduduk di Paradis memiliki kebebasan dan terus hidup. Ia tak mau mereka menjalani hidup seperti dirinya yang sekarang. Tapi apakah itu berarti Eren tidak peduli pada dunia luar? Jawabannya jelas Eren peduli, namun tidak sekuat ia peduli pada kampung halamannya. Kalian berkata bahwa Eren tega menghabisi dunia luar yang jumlahnya banyak demi Pulau Paradis dengan jumlah penduduknya yang sedikit. Ya, itu benar. Apa yang salah? Setidaknya begitulah pandangan Eren. Di episode saat ia menaiki kereta, Eren berkata bahwa teman-temannya sangat berarti baginya. Ia ingin mereka hidup panjang. Jin, Connie, Sasha, Armin, Mikasa. Bagi Eren, 5 orang ini lebih penting dari apapun di dunia ini. Ya, kata-katanya mungkin puitis, tapi ada benarnya. Kalian sering dengarkan orang yang berkata begini, dirimu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Yang biasanya selalu dimasukkan ke film dengan genre romance seperti Tenkinoko yang gak peduli Tokyo kebanjiran, Hello World yang gak peduli dunia hancur. Cuma di Attack on Titan itu mengambil versi darknya dan sisi kemanusiaannya. Sehingga ketika Eren melakukan rambling, orang-orang lupa bahwa yang Eren lakukan hanyalah melindungi orang yang ia cintai. Bukan hanya sekedar pembantaian saja. Mungkin sebagian orang menerima kisah cinta di Tenkinoko dan Hello World karena romantis. Tapi tidak di Attack on Titan karena genre romance tidak ada. Sekalinya ada malah dark ending. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.